Bab 591. Ya, kami akan pergi juga. David membawa anggota keluarga kuat Provinsi Sungai Selatan bersamanya ke kediaman keluarga Nichols. Saat ini, keluarga Nichols belum sepenuhnya muncul kembali. Franklin, kepala keluarga Nichols, hanya membawa orang-orang ini bersamanya untuk menggali prospek baru. Franklin dan dua tetua keluarga Nichols adalah petarung terkuat mereka. Sekarang setelah mereka mati, kekacauan meletus di keluarga Nichols. David menyerang anggota keluarga Nichols yang tersisa yang merupakan master di peringkat naga, dan dengan melakukan itu pada dasarnya mengalahkan semua orang yang telah dikirim oleh keluarga Nichols. Semua anggota yang tersisa ditangkap, dan Cat mengirim mereka ke penjara Provinsi Sungai Selatan. Masalah yang perlu diurus di Provinsi Sungai Selatan semuanya dihilangkan setelah keluarga Nichols dikalahkan. Sementara itu, keluarga Greg bahkan tidak perlu menunggu David mengeluarkan perintah sebelum keluarga kuat Provinsi South River bergabung untuk menghancurkan mereka. Karena mereka berani bekerja dengan keluarga Nichols untuk menimbulkan masalah di Summerland, tidak ada hasil baik yang menunggu mereka. Namun, masalah dengan keluarga Nichols telah membantu David memahami situasi Summerland sekarang. Dia menemukan keluarga tersembunyi itu lemah karena dia melihat mereka dari posisi yang sangat berkuasa. Dia terlalu kuat untuk mereka. Namun, kekuatan keluarga Nichols terlihat saat dia membandingkannya dengan keluarga di Provinsi South River. Provinsi Sungai Selatan adalah tempat yang sangat besar, tetapi di permukaan, mereka hanya memiliki Cat sebagai satu-satunya master mereka di peringkat naga. Sementara itu, keluarga lain memiliki, paling banyak, peringkat naga setengah langkah atau peringkat harimau puncak sebagai petarung terkuat mereka. Bagaimana dengan keluarga Nichols? Mereka memiliki 3 Dragon Ranker puncak. Selain itu, mereka memiliki banyak Dragon Ranker biasa. Tidak ada gunanya membandingkan keduanya. Jika mereka tidak diintimidasi oleh Summerland, mengambil alih Provinsi Sungai Selatan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi keluarga Nichols. Namun, keluarga Nichols hanya bisa digolongkan biasa-biasa saja di antara sekte dan keluarga tersembunyi. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa mereka telah memilih Provinsi Sungai Selatan sebagai target mereka. Ini karena Provinsi Sungai Selatan berada di paruh kedua dari 66 Provinsi Summerland. Sekte dan keluarga tersembunyi yang berada di puncak permainan mereka akan memilih untuk menargetkan ibu kota, Springfield, atau provinsi berpangkat tinggi lainnya. Semakin tinggi peringkat provinsi, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, dan dengan demikian, semakin besar manfaat yang akan dibawanya ke sekte dan keluarga tersembunyi setelah mereka menguasainya. Pada saat itu, mungkin ada sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar dari persembunyian di semua provinsi utama Summerland. Namun, pemerintah Summerland masih bisa menghalangi mereka karena Mason belum meninggal. Dengan demikian, situasi masih terkendali. Meski begitu, hal-hal mungkin tidak akan terkendali lebih lama lagi. Ketika semua orang keluar dari persembunyiannya. Saat itulah kekacauan sejati meletus di Summerland. Apa yang terjadi dengan keluarga Nichols kali ini bisa menjadi peringatan bagi keluarga dan sekte yang tersembunyi ini, tetapi itu tidak akan banyak membantu. Ini karena keluarga Nichols belum cukup kuat. Selain itu, Tuan Tua Stephanie ingin merahasiakan fakta bahwa dia telah menemukan kembali sehingga mereka dapat melancarkan serangan yang lebih kuat terhadap pasukan asing. Apa yang dikatakan Franklin tidak salah. Memang benar bahwa pemerintah Summerland akan memasuki era kekacauan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau begitu, karena Tuan Tua Stephanie sedang mencari cara untuk menghadapi pasukan asing. Dia, David Liddell, akan menjadi orang yang mengintimidasi keluarga dan sekte tersembunyi di dalam negeri. Dia akan segera mengatur pertemuan dengan Mason. Lagi pula, pemerintah Summerland masih memiliki tim naga, kan? Rumor mengatakan bahwa semua anggota tim naga adalah peringkat naga puncak. Dia memiliki rencana untuk memimpin tim secara pribadi sehingga mereka dapat bertukar pukulan dengan sekte dan keluarga tersembunyi ini. David tidak berpikir baik tentang orang-orang ini. Kembali ketika mereka dibutuhkan, mereka memilih untuk bersembunyi. Sekarang, mereka keluar dari persembunyian untuk menuai sumber daya yang berlimpah. Apakah benar-benar ada peluang luar biasa dalam hidup? Bab 592. Setelah masalah dengan keluarga Nichols dan Greg diselesaikan, David berbicara dengan Tuan Tua Luther dan Charles sekali lagi. Sekarang setelah dia mengeluarkan pengumuman, keluarga Luther akan menjadi yang terkuat di Provinsi South River. Mereka perlu berkonsultasi dengan David tentang bagaimana mereka harus mengendalikan Provinsi South River. David pergi setelah semuanya beres. Dia telah memarkir mobilnya tepat di luar mansion. Tuan Tua Luther dan Charles mengantar David ke pintu depan. Mereka menyaksikan David masuk ke mobilnya dan hanya berbalik untuk berjalan kembali ke rumah setelah dia pergi. Tuan Tua Luther bertanya-tanya pada dirinya sendiri, di mana gadis muda itu, Sandy? David akan segera pergi, tapi dia bahkan belum datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu mungkin tidak tahan dengan perpisahan ini. Siapa tahu, dia mungkin bersembunyi dan menangis di suatu sudut. Setelah David masuk ke mobilnya, dia menyalakan mesin mobil agar dia bisa pergi. Pada saat itu, pintu sisi penumpang tiba-tiba terbuka. Sesosok mungil masuk. David tertegun. Bukan Sandy Luther. Apa yang dia lakukan di sini? Dev.
Sandy memanggil dengan malu-malu. Sandy, apa yang salah? Tanya David bingung. Tidak ada yang salah, Dev. Aku hanya ingin kau menemaniku. Saya selalu merasa takut pada hari-hari ketika kakek saya sakit dan saudara laki-laki saya terluka. Aku hanya merasa santai dan aman saat bersamamu, kata Sandy dengan nada agak sedih. David akan pergi lagi jika dia tidak mengejarnya hari ini. Tidak ada yang tahu berapa lama sebelum mereka bertemu lagi. Sandy, sebenarnya, Dev. Saya tahu, aku hanya ingin kau menemaniku. Apakah itu baik-baik saja? Sandy berkata sambil menoleh ke arah David, tatapan penuh harapan bersinar di matanya. Baiklah, kemana kamu mau pergi? David bertanya dengan sedih sambil mendesah dalam hati. Kekuatan pikirannya sangat kuat, yang berarti dia bisa mendeteksi perubahan emosi Sandy dan memahami niatnya yang sebenarnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia harus menyampaikan kabar itu kepada Sandy. Dia sudah bersama Celia, perasaan kasih sayang apapun yang dia miliki untuk Sandy seperti perasaan seorang kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Kamu sudah setuju, luar biasa. Terima kasih, Dev. Sandy berkata dengan gembira. Jadi katakan padaku, kemana kamu mau pergi? Tanya Daud, di mana saja? Di mana saja bekerja selama aku bersamamu? Jawab Sandy. David menghidupkan mesin dan pergi. Salt River City adalah tempat yang cukup dikenalnya. Selama masa kuliahnya, dia telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh kota Sungai Selatan sambil bekerja paruh waktu. David mengantar Sandy ke taman hutan terpencil. Taman ini cukup ramai di siang hari. Namun, ada lebih sedikit orang di sini pada malam hari karena tidak ada daerah pemukiman di dekatnya. Biasanya, hanya pasangan yang datang ke sini untuk berkencan di malam hari. David telah memutuskan untuk datang ke sini justru karena itu adalah tempat yang sepi. Dia merasa perlu membereskan masalah dengan Sandy. Jika dia membiarkan hal-hal berlanjut seperti sekarang, situasinya mungkin akan lepas kendali. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti Sandy, gadis yang cerdas dan bijaksana. Namun, akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi di masa depan jika dia tidak meluruskannya sekarang. Itu membuat kepalanya sakit. Awalnya, dia ingin mengesampingkannya dan mengabaikannya. Tanda seru. Dia telah merencanakan untuk memutar kembali ke sana setelah mengurus semua hal lain yang menghabiskan waktunya sekarang. Sayangnya, dia tidak menyangka Sandy akan mengejarnya. Itu menyebabkan dia berpikir bahwa situasinya mungkin akan lepas kendali jika dia tidak meluruskannya sekarang. Duo itu berjalan mendaki gunung, dan Sandy mengobrol dengan penuh semangat sepanjang perjalanan. Sepertinya dia dalam suasana hati yang sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kencan solo dengan David. Itu juga pertama kalinya dia berkencan dengan seorang pria. Mereka berbincang dan tertawa sepanjang perjalanan, sesekali berhenti untuk istirahat. Setengah jam kemudian. Bab 593. Duo ini tiba di puncak gunung tertinggi di taman hutan. Mereka menatap lampu yang bersinar dari rumah-rumah di bawah mereka. Keduanya merasa riang dan santai. Terima kasih, Dev. Kata Sandy tiba-tiba. Tidak perlu formalitas seperti itu, Sandy. Kakakmu dan aku adalah teman, dan kakekmu juga pernah membantuku di masa lalu. Itu pada mereka. Saya orang saya sendiri. Mari kita bahas masalah kita secara terpisah. David tidak tahu harus menjawab apa. Keduanya jatuh ke dalam keheningan lagi. Beberapa menit kemudian, David berkata, Sandy. Sebenarnya, namun, dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa patah kata sebelum Sandy memotongnya. Dev, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Benarkah? Ya, saya bersedia, tapi aku tidak mau mendengarnya. Daud. Beberapa saat kemudian, David berkata, tapi saya masih berpikir saya harus memberitahu Anda. Baiklah kalau begitu, beritahu aku. Sandy tidak menolaknya kali ini. David ragu-ragu sebelum berkata, Sandy, sebenarnya aku sudah punya pacar. Kurasa begitu, kata Sandy sambil menoleh ke arah David. Dia meneteskan air mata. Sandy, kamu masih sangat muda. Anda hanya merasa aman di sekitar saya karena saya menyelamatkan Anda saat Anda membutuhkannya. Itu juga menyebabkan Anda merasa berhutang budi kepada saya dan merasa perlu membalas kebaikan saya. Tapi itu bukan cinta. Anda akan melupakan saya ketika Anda dewasa dan bertemu pria hebat lainnya. Dev. Ya. Kamu mungkin tidak memiliki perasaan terhadapku, tetapi kamu tidak dapat menyangkal perasaan yang aku miliki untukmu. Sandy, kamu masih muda. Kamu belum tahu apa itu perasaan yang sebenarnya. Dev. Saat ini, aku memikirkanmu di siang hari, di malam hari, saat aku makan, dan bahkan saat aku tidur. Saya memikirkan Anda tidak peduli apa yang saya lakukan, dan saya tidak dapat mengalihkan perhatian saya tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Katakan padaku, apa itu jika itu bukan cinta? Sandy bertanya, air mata berlinang saat dia menatap tajam ke arah David. David merasa bulu kuduknya berdiri saat Sandy menatapnya. Saat ini, dia lebih suka bertarung melawan beberapa penjaga peringkat dewa daripada menghadapi Sandy. Tapi, Sandy, aku sudah punya pacar. Kami adalah teman sekelas sekolah menengah, dan kami berada dalam hubungan yang luar biasa. Aku berencana menikahinya setelah kita lulus.
Dia pasti cantik, kan? Siapa namanya? Dia cantik. Namanya Celia Yang. Celia. Nama yang sangat indah. Tapi, Dev, saya tidak akan menyerah. Hah? Dev tertegun. Aku berkata, aku tidak akan menyerah. Dev, kamu bilang aku terlalu muda sekarang, tapi aku sudah dewasa dalam 2 tahun. Ketika saatnya tiba, Mes. Celia tidak akan lebih baik dari saya, kata Sandy dengan sungguh-sungguh. Sandy, Anda benar-benar tidak perlu bertindak seperti ini. Tidak bisakah kita menjadi kakak dan adik? Bukankah sama saja jika aku memanjakanmu seperti adik perempuan? Kata David, tidak yakin apakah dia harus menangis atau tertawa. Tidak, Dev, tidak ada lagi ruang untuk orang lain selain kamu di hatiku. Jika Anda dan Mes, Celia menikah, saya tidak akan pernah menikah. Saya akan terus menjadi adik perempuan Anda selama sisa hidup saya sehingga Anda akan terus memanjakan saya. Sandy, Anda akan bertemu banyak anak laki-laki hebat saat Anda berangkat ke perguruan tinggi. Ketika saatnya tiba, Anda mungkin melupakan saya. Itu tidak mungkin, Dev. Apakah Anda pikir orang lain bisa lebih baik dari Anda? Tanya Sandy. Daud tercengang. Dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Memang, tidak ada orang lain yang bisa lebih baik darinya di bidang tertentu. Perbandingan ini tidak hanya terdengar benar ketika orang seusianya dibandingkan dengannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi lebih kuat dari Mason Stephanie, lelaki tua legendaris itu sendiri. Tentu saja, itu juga bukan ide yang baik bagi seseorang untuk menjadi terlalu berbakat. David merasakan sakit kepala mulai terbentuk. Dering, ding, ding, saat itu, telepon David berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Clinton Zimmerman. Mengapa dia memanggilnya? Bisakah penunjukan 10 tahun dimulai sekarang? Itu sangat mungkin. Lagi pula, Lorraine sudah muncul, dan dia sendiri yang bertemu dengannya. Bab 594 panggilan tersambung. Clinton. Kata Daud. David. Suara Clinton terdengar dari ujung telepon. Clinton, ada apa? Tanya Daud. David. Sudah waktunya untuk janji temu 10 tahun. Aku memintamu untuk membantuku. Clinton langsung ke intinya. Oh. Kapan? Di mana? Waktu telah ditetapkan selama 10 hari dari hari ini. Itu akan berada di persimpangan Summerland dan Falconia, 10 mil di sebelah barat Dark Cape. Jubah gelap. Ya, benar, Dark Cape. Mengapa jubah gelap? David bertanya karena penasaran. Itu karena penunjukan 10 tahun bukan hanya sesuatu antara saya dan Stan. Sebaliknya, itu berfungsi sebagai panggung bagi semua anak muda Summerland untuk bersaing memperebutkan supremasi. Tidak hanya ahli waris dari keluarga besar Summerland yang akan hadir, tetapi murid dari sekte dan keluarga tersembunyi yang akan segera keluar dari persembunyian juga akan hadir. Hampir semua pemain muda terbaik Summerland akan hadir. Kami khawatir akan terjadi kecelakaan, jadi kami memilih lokasi di sebelah barat Dark Cape, di mana terdapat medan magnet yang sangat kuat, jelas Clinton. Jadi, itulah alasannya. David segera mengerti. Karena murid dari sekte dan keluarga tersembunyi juga akan ada di sana, dia akan tetap hadir meskipun Clinton tidak mengundangnya. Dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan apa yang disebut murid tersembunyi ini dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan menemukan mereka satu persatu. Jangan khawatir, Clinton. Saya akan melakukan apa yang saya janjikan. Sampai jumpa dalam 10 hari. Terima kasih banyak, David. Clinton berkata dengan penuh syukur. David menutup telepon. Dia baru saja bertanya-tanya apa maksud di balik penunjukan 10 tahun itu. Dua pria telah memperebutkan seorang wanita 10 tahun yang lalu. Apakah itu telah berkembang menjadi pria yang tak terhitung jumlahnya yang memperebutkan seorang wanita lajang hari ini? Itu tidak mungkin. Penampilan Lorraine tidak dapat disangkal bagus, dan dia memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi olehnya. Generasi, pria normal akan memiliki lamunan tak terbatas tentangnya sejak pertama kali dia melihatnya. Namun, tidak realistis untuk mengatakan bahwa seorang wanita lajang telah menarik ahli waris dari begitu banyak keluarga yang kuat dan murid dari keluarga tersembunyi untuk berduyun-duyun ke arahnya. Kalau begitu, apa alasannya? Untuk ketenaran, atau untuk kekuasaan? David memikirkannya dengan hati-hati. Jika dia tidak salah, itu mungkin untuk ketenaran. Ada daya tarik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi orang yang mendapatkan ketenaran dengan mengalahkan anak muda yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi pemimpin generasi muda Summerland melalui pengangkatan 10 tahun. Itu juga akan membawa manfaat besar di dunia kacau yang akan datang. Itulah mengapa semua orang sangat ingin bergabung dengan penunjukan 10 tahun itu. Setelah mengetahui poin-poin kuncinya, David tidak lagi memperhatikan masalah tersebut. Penunjukan 10 tahun adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal bagi orang lain. Namun, itu bukan apa-apa bagi David. Jadi bagaimana jika dia menjadi pemimpin generasi muda Summerland? Dia tidak membutuhkan ketenaran seperti itu. Itu terlalu murah baginya. Visinya sudah lama melampaui tujuan seperti itu. Selain itu, kekuatannya tidak lagi memungkinkannya untuk membandingkan dirinya dengan anak-anak muda ini. Dia akan menggertak mereka jika dia melakukannya.
Hanya satu jarinya yang cukup untuk menekan apa yang disebut kebanggaan generasi muda ini sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Namun, dia tetap harus menghadiri acara tersebut. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan pergi dan membantu Clinton dan memastikan dia membalas kebaikannya. Adapun sisanya, dia akan melupakannya. Tidak perlu baginya untuk menonjol di antara orang-orang ini. Ayo pergi, Sandy. Aku akan mengantarmu pulang, kata Daud. Dev, bisakah kamu menemaniku sebentar lagi? Ayo duduk di sana. Sandy mengambil beberapa langkah ke depan setelah selesai berbicara dan duduk di bangku batu. David tidak punya pilihan selain mengikuti Sandy dan duduk di sampingnya. Sandy, saya berteman baik dengan saudara laki-laki Anda, dan kakek Anda telah banyak membantu saya. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu, kata David setelah dia duduk. Aku tahu, Daud, tidak perlu bagi Anda untuk merasa bersalah. Anda juga tidak perlu merasa tertekan. Kamu benar. Aku masih muda sekarang. Mungkin aku tidak akan menyukaimu lagi dalam 2 tahun. Aku sangat lega kau berpikir seperti itu, Sandy, kata Daud. Dia menghela nafas lega pada saat yang sama. Dia khawatir emosi gadis itu akan lepas kendali. Bab 595. Dev, aku punya pertanyaan untukmu. Tanya. Selain cinta yang lebih tua, seperti saudara yang kamu miliki untukku, apakah kamu merasakan sedikit pun perasaan lain untukku? Tatap mataku dan jawab aku dengan jujur. Jangan bohong, Sandy berkata sambil berbalik untuk melihat David. Daud tertegun. Dia tidak mengira Sandy akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan lain terhadap Sandy? Itu mungkin bukan masalahnya. David bisa melihat petunjuk tentang Celia di Sandy. Keras kepala. Bertekad. Memahami. Sulit untuk mengubah pikiran mereka setelah mereka memutuskan sesuatu. Selain itu, mereka tidak lengket. TTC. Anda bisa mengunjunginya saat Anda bebas. Dia juga tidak akan mengganggu Anda ketika Anda sedang sibuk. Apakah ada orang yang tidak menyukai wanita seperti itu? Selain itu, Sandy pernah menjadi anak nakal South River City. Sebagai putri dari keluarga Luther, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di South River City. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, bahkan ketika dia bolos sekolah untuk waktu yang lama dan pergi ke klub. Namun, Sandy berubah total hanya karena apa yang dikatakan David. Kata-kata David bahkan lebih efektif daripada omelan Charles dan Tuan Tua Luther. Jika David mengatakan dia tidak merasakan sedikit pun perasaan lain, dia akan berbohong. Meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah bersama Celia. Hubungannya dengan Celia sudah dimulai, dan tidak mungkin dia mengkhianatinya. Karena belum ada yang terjadi antara dia dan Sandy, dia harus menghentikannya sejak awal. Tatapan David berubah-ubah. Dia tidak berani menatap mata Sandy. David memiliki sedikit pengalaman dalam menangani hubungan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Dia tidak ingin menyakiti Sandy, tapi dia juga tidak ingin mengkhianati Celia. Jika tersiar kabar bahwa dia, seorang wali peringkat dewa, terjebak pada masalah seperti ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan kota. Sang primadona akan selalu menjadi rintangan terberat sang pahlawan. Sandy, sebenarnya, aku. Berhenti, Dev, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya mengerti, Sandy berkata sambil tersenyum. Oh, baik. Sandy senang melihat betapa malunya David. Itu adalah pemandangan yang sulit untuk dibayangkan. Orang akan merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah orang yang tampak seperti dewa di rumah tangga Luther hari ini, yang begitu menakutkan sehingga bahkan keluarga yang berkuasa di Provinsi Sungai Selatan tidak berani bernapas dalam-dalam ketika dia ada, dan yang mampu menghancurkan keluarga Nichols dalam sekejap mata. Perilaku David membuktikan bahwa dia memiliki perasaan terhadapnya. Itu sudah cukup. Dia takut David akan menolaknya tanpa ragu-ragu, dan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun padanya selain cinta persaudaraan. Jika itu masalahnya, tidak akan terjadi apa-apa, tidak peduli seberapa gigih atau bertekadnya dia. Sekarang, sepertinya itu adalah situasi terbaik untuknya. David memiliki perasaan padanya, tetapi dia sudah punya pacar. Selain itu, mereka adalah teman sekelas sekolah menengah, yang berarti mereka telah mengenal satu sama lain lebih awal, itulah sebabnya dia tidak dapat menerimanya. Ini, setidaknya, memberinya motivasi untuk terus maju. Itu sudah cukup. Kehadiran harapan sudah cukup untuk memberinya motivasi tak terbatas. David mungkin akan menderita aneurisma jika dia tahu apa yang sedang dipikirkan Sandy sekarang. Keraguan-raguannya sesaat membuat Sandy semakin termotivasi. Dev, tolong bawa saya pulang, kata Sandy sambil berdiri. Baik. Bab 596. Setelah David mengirim Sandy pulang, dia kembali ke South River International Residence. Setelah mandi, dia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan melihat pemandangan malam di luar. Dia mengingat semua yang dia alami setelah mendapatkan sistem. Dia memiliki pertanyaan yang tersisa di hatinya. Apa sistemnya? Apakah itu bagian dari teknologi alien?
Atau apakah ia melakukan perjalanan ke masa kini dari masa depan seperti di acara televisi? Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh teknologi dunia saat ini. Itu karena sistemnya terlalu kuat. Namun, mengapa sistem memilihnya? Ada miliaran orang di dunia. Dia hanyalah manusia biasa di antara populasi global. Apakah karena dia kebetulan meludahkan darahnya ke sistem? Apakah dia mengenalinya sebagai tuannya setelah itu? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Dia tidak mengerti. Tepat ketika David tenggelam dalam pikirannya, telepon berdering lagi. David kembali sadar dan mengeluarkan ponselnya. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Panggilan kemudian tersambung. "Halo, senang bertemu denganmu," kata Daud. "Halo, Daud, saya Lorraine Lovewood." Suara jernih seorang wanita terdengar di sisi lain panggilan. Lorraine Lovewood. Kenapa dia mencarinya? Mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya, kan? "Senang bertemu denganmu, Nona Lovewood. Apakah ada yang Anda butuhkan?" tanya Daud. "David, acara pemuda akan diadakan 10 km di sebelah barat Dark Chapel dalam waktu 10 hari. Saya harap Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Ahli waris dari semua keluarga terkemuka di Summerland akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Keturunan yang tersembunyi akan bergabung juga. Ini adalah acara skala terbesar hingga saat ini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda juga," kata Lorraine. "Dalam waktu 10 hari. 10 km barat Dark Chapel. Bukankah ini janji 10 tahun? Mengapa Lorraine Lovewood mengundangnya ke acara tersebut?" "Nona Lovewood, ini seharusnya tidak ada hubungannya denganku, kan?" tanya Daud. "David, fakta bahwa kamu bisa muncul di kediaman Tuan Tua Stephanie dan berani menyerang keluarga Gooding membuktikan bahwa kamu bukan orang biasa. Anda harus menyadari bahwa akan sangat berguna bagi seseorang untuk menyandang gelar pemuda terkuat di Summerland sebelum kekacauan tiba. Seperti yang diharapkan. Ini persis seperti yang dia harapkan. Semua orang berjuang untuk mendapatkan gelar pemuda terkuat di Summerland. Sementara itu, Lorraine Lovewood seharusnya hanya menjadi tambahan. Namun, mengapa dia melakukan ini? Apakah dia mencari unit pendukung yang lebih kuat hanya untuk berada di sisi baik pemuda paling kuat di Summerland? Dia bukan dari sekte yang lemah. Dia bisa tahu ini dari kemampuan beberapa orang yang berada di sisinya. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak berjanji pada Clinton untuk membantunya dalam penunjukan 10 tahun, David sama sekali tidak akan tertarik dengan acara tersebut. Tidak peduli seberapa besar pertemuan remaja seperti itu tidak ada bedanya dengan permainan anak-anak di mata David. Dia sudah dewasa, jadi tentu saja dia tidak akan tertarik bermain-main dengan anak-anak. Namun, karena dia harus ada di sana, dia harus menerima undangan itu. "Baik, saya akan tiba di sana dalam 10 hari, Miss Lovewood," jawab David. "Kalau begitu, aku akan memberimu sambutan yang luar biasa." Lorraine menutup telepon setelah berkata. Dia masih harus memberitahu yang lain dan mengundang mereka ke acara tersebut. Dia mengadakan acara atas nama janji 10 tahun. Lorraine tidak menyangka kata-kata yang baru saja dia ucapkan 10 tahun lalu memiliki dampak yang begitu besar. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memperluas skalanya. Dengan melakukan itu, dia bisa memikat semua pemuda Summerland yang cakap. Bab 597. Pemuda terkuat di Summerland dapat dipilih melalui acara ini. Ini akan menjadi kontribusi besar bagi Lorraine juga. Tidak masalah siapa yang akhirnya mendapatkan gelar karena pemenang pada akhirnya akan berutang padanya. Semakin tinggi pencapaian mereka di masa depan, semakin banyak hutang mereka padanya. Sementara itu, ada juga masalah calon pasangannya. Dia bersedia menikah dengan pria manapun yang bisa mengalahkan semua pemuda Summerland lainnya. Sebagai seorang wanita, dan seseorang yang membuat banyak pria tergila-gila pada hal itu, dia hanya bisa menikah dengan pria yang mampu memimpin dunia di era ini karena dia tidak dapat melakukannya secara pribadi. Dia telah membuat rencana ini sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Penampilannya tak tertandingi. Pesonanya yang tak tertandingi. Dia dilahirkan dengan semua kualitas ini untuk pria yang akan menjadi pasangannya. Hanya pria seperti ini yang berhak bersamanya. Awalnya, David berencana kembali ke ibu kota untuk membicarakan masalah terkait tim naga dengan Mason. Banyak sekte dan keluarga tersembunyi mulai muncul kembali di dunia. Oleh karena itu, aturan harus ditetapkan untuk mencegah mereka bermain-main. Namun, penunjukan 10 tahun akan segera dimulai, jadi dia hanya akan kembali ke ibu kota setelah itu. Dia akan berkunjung ke Dark Chapel besok. Dia ingin melihat perkembangan Dark Chapel. Dengan dukungan keuangannya yang tidak terbatas, dia percaya bahwa Dark Chapel sekarang menjadi tempat yang dapat membuat kagum dan mengejutkan seluruh dunia. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari penjaga peringkat dewa seperti dia. Dark Chapel tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Keesokan harinya, David diam-diam menuju ke Dark Chapel. Sementara itu, selama beberapa hari terakhir,
Keturunan dan pemuda tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga terkemuka di Summerland menerima undangan ke acara janji temu 10 tahun melalui SMS atau telepon dari Lorraine. Lorraine secara pribadi akan memanggil mereka yang memiliki reputasi tinggi. Sementara itu, Lorraine akan mengirimkan undangan kepada mereka yang berstatus biasa namun memiliki hak untuk berpartisipasi dalam acara tersebut melalui SMS. Orang-orang ini bereaksi berbeda dibandingkan dengan David. Para remaja putra yang menerima SMS atau telepon semuanya menyatakan minat mereka untuk berpartisipasi dalam acara tersebut dengan gembira. Mereka semua mengatakan kepadanya bahwa mereka akan berhasil tepat waktu. Itu karena fakta bahwa mereka telah menerima undangan melalui SMS atau telepon berarti mereka layak untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Ini dianggap sebagai tanda persetujuan. Di sisi lain, mereka yang belum menerima undangan tetap berada di depan ponsel mereka setiap saat. Begitu telepon mereka berdering, mereka akan sangat gembira seperti orang miskin yang baru saja memenangkan lotre. Di sisi lain, suasana hati mereka akan langsung mencapai titik terendah begitu mereka menyadari bahwa panggilan itu bukanlah undangan untuk janji temu 10 tahun. Cara semua orang pamer juga berubah. Setiap kali ahli waris dari keluarga yang berbeda bertemu atau menghadiri semacam pertemuan, hal pertama yang mereka tanyakan adalah apakah yang lain telah menerima undangan untuk janji temu 10 tahun. Mereka kemudian akan mulai memamerkan undangan mereka. Ini dilanjutkan dengan banyak omong kosong dan omong kosong. Mereka yang tidak menerima undangan merasa berada di bawah orang lain. Tidak dapat disangkal. Lorraine cukup pandai menciptakan kekuatan yang kuat. Gairah semua pemuda di Summerland telah dibangkitkan olehnya. Semua orang sekarang mengantisipasi kesempatan untuk memamerkan kemampuan mereka selama acara tersebut. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan semua pemuda di Summerland, tidak apa-apa selama mereka memberikan penampilan yang luar biasa. Ini akan sangat membantu perkembangan mereka di masa depan. Ini juga sama untuk keluarga tersembunyi dan pewaris sekte yang akan muncul kembali di dunia. Setelah beberapa keturunan tersembunyi yang tidak memiliki rencana untuk muncul kembali di dunia begitu mendengar berita ini, mereka segera berubah pikiran dan keluar dari persembunyian terlebih dahulu. Lorraine mengatur agar acara tersebut diadakan dalam 10 hari karena dia memperhatikan keturunan tersembunyi yang belum muncul kembali di dunia. Dengan begitu, mereka akan memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, keturunan yang lebih tersembunyi juga dapat mengambil bagian dalam acara tersebut. Begitu berita ini menyebar, Lorraine yakin bahwa orang-orang ini tidak akan mampu menahan godaan untuk mendapatkan gelar pemuda terkuat di Summerland. Bab 598. Dark Cape. Di dalam kastil tentara bayaran api merah. David duduk di kursi utama aula dengan topeng perak di wajahnya. Para petinggi Red Flame Mercenary berkumpul di bawahnya. Red Flame Mercenary sudah sangat kuat sekarang. Dengan dukungan finansial tak terbatas dari David dan reputasinya sebagai kapten wajah perak, Dark Cape berhasil merekrut banyak orang yang berkuasa. Killer, wakil kapten pertama Red Flame Mercenaries, merasa lebih sulit untuk mengendalikan orang-orang ini. Dia hanya memiliki kemampuan Mid Dragon Ranker. Sementara itu, dua dari pemula di tentara bayaran api merah memiliki kemampuan yang berada di tahap akhir peringkat naga. Belum lagi Tulip, yang berada di tahap pemula peringkat naga, dan wakil kapten lainnya, Paul, yang berada di setengah langkah ke peringkat naga. David melihat ke atas dari tentara bayaran api merah di bawahnya. Dua dari mereka berada di tahap akhir Dragon Rank. Ada 5 Mid Dragon Ranker. 11 dari mereka berada di tahap pemula Dragon Rank. Selain itu, Dark Cape memiliki segala macam senjata canggih. Ini benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Namun, ini tidak cukup. Tak satu pun dari mereka adalah ranker naga puncak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka masih harus merekrut tokoh yang lebih kuat. Pembunuh. Beri aku laporan tentang status terkini Red Flame Mercenaries. Daud angkat bicara. Ya, Kapten. Killer bangkit dan menjawab dengan sopan. Setelah itu, dia mulai melaporkan beberapa hal penting yang baru-baru ini terjadi seputar Red Flame Mercenaries. Misalnya, dia melaporkan berapa banyak orang yang telah mereka rekrut, berapa banyak senjata yang telah mereka beli, kemampuan apa yang dimiliki masing-masing pendatang baru, berapa banyak yang telah mereka habiskan, dan sebagainya. Killer memberikan penjelasan yang sangat rinci. Orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar berusaha untuk melaporkan semuanya kepada David. Namun, David bosan saat mendengarkan laporannya. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dia khawatir mengapa mereka butuh waktu lama untuk menghabiskan uangnya. Killer mundur ke samping setelah berbicara. David hanya mengatakan kepadanya, saya yakin semua orang tahu bagaimana keadaan sekarang. Kekacauan akan datang, baik di Summerland maupun di seluruh dunia. Meski kemampuan kita terus meningkat, itu masih belum cukup. Kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan lebih banyak senjata dan terus tumbuh lebih kuat. Itulah satu-satunya cara kita bisa selamat dari kekacauan yang akan datang. Selain itu, jika Red Flame Mercenaries menunjukkan kemampuan kami yang kuat, akan sangat mudah bagi kami untuk merekrut talenta selama periode waktu ini. Mengikuti kemunculan terus-menerus dari keluarga dan sekte tersembunyi, banyak orang mencari dukungan yang kuat. Oleh karena itu, kita semua harus terus bekerja keras.
Jangan takut menghabiskan uang. Saya punya banyak. Prioritas utama kami adalah memperkuat tentara bayaran api merah, mengerti? Kami mengerti. Para petinggi Red Flame Mercenary di dalam aula berteriak serempak. Sangat baik. Selama beberapa hari ke depan, saya akan tinggal di sini di Dark Cape. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan tanpa khawatir. Aku akan mengurus apapun yang terjadi. Anda dapat mengajukan saran apapun sekarang. Saya akan mempertimbangkan apapun yang bermanfaat bagi tentara bayaran api merah. Kemudian, Rory, penasihat militer, berdiri dan berkata, "Kapten, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." Katakan. Lokasi geografis Dark Cape benar-benar istimewa. Itu terletak di antara dua kerajaan besar Summerland dan Falconia. Kami aman sekarang karena kedua kekaisaran sedang damai saat ini. Namun, begitu kedamaian ini terganggu, kami tidak akan dapat mempertahankan diri dari kerajaan manapun dengan kemampuan kami saat ini. Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk mengambil alih wilayah kita begitu ada kesempatan. Lanjutkan, kata David setelah menyeruput teh. Menurut apa yang saya ketahui, kekuatan penstabil Summerland, Mason Stephanie, berada di ambang kematian. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu Tuan Tua Stephanie meninggal, Summerland akan dilanda kekacauan. Pada saat itu, mereka tidak akan punya waktu untuk memedulikan kita dan Falconia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Itu karena akan lebih mudah dan nyaman bagi mereka untuk menginvasi Summerland setelah mengambil alih wilayah kita. Itu sebabnya Dark Cape dalam bahaya sekarang. Itu juga alasan mengapa kita tidak bisa merekrut orang yang lebih kuat. Rory pindah ke samping setelah berbicara. Banyak orang mulai bergosip di aula juga. Rory memberi mereka analisis yang sangat jelas. Selain itu, dia mendukung pernyataannya dengan logika dan bukti. Segala sesuatu yang dia sebutkan kemungkinan besar akan terjadi. Dua pendatang baru dari tahap akhir peringkat naga merasa agak menyesal saat ini. Bab 599. Mereka berada di tanah kekacauan saat dunia berada di ambang kekacauan. Karena itu, mereka ingin bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat untuk bertahan dari kekacauan. Namun, sekarang tampaknya tentara bayaran api merah juga tidak aman. Mereka akan bergabung dengan tentara bayaran teratas, tentara bayaran naga hitam jika mereka tahu tentang ini. Namun, ada terlalu banyak master di Black Dragon Mercenaries. Mereka akan diberi status rendah jika mereka bergabung dengan mereka. Jika mereka pergi ke api merah, mereka akan menjadi yang terkuat selain Kapten Wajah Perak dan karenanya menikmati status tinggi. Namun, apa gunanya status tinggi bagi Anda jika Anda tidak dapat menyelamatkan hidup Anda? Bisakah mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada menjadi kapten di Chaos Land? Apa yang harus saya lakukan? Mereka saling memandang. Mereka sangat ingin mundur. Namun, mereka masih memiliki Kapten God rank setengah langkah. Kalau tidak, mereka mungkin ingin pergi sekarang. Itu masuk akal. David mengangguk dan berkata. Kemudian, dia bertanya, ada lagi. Salah satu Dragon Ranker tahap akhir bangkit dan berkata, Kapten. Saya pikir Rory benar. Kita dalam bahaya, jadi kusarankan kita meninggalkan Dark Cape untuk saat ini. Pilih tempat yang aman, dan dengan uang yang cukup, kita akan segera membangun kembali suatu wilayah tanpa harus hidup dalam ketakutan terus-menerus. Saya setuju. Dragon Ranker tahap akhir lainnya bergema. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Hampir semua pendatang baru lainnya menyetujui saran tersebut. Mereka semua mencari seseorang untuk melindungi hidup mereka. Mereka juga tidak mencoba mengikuti tentara bayaran api merah sampai mati. Namun, tidak ada orang tua tentara bayaran api merah yang mengatakan apa-apa karena mereka semua menunggu David untuk memutuskan. David agak senang dengan itu. Setidaknya veteran Red Flame Mercenaries cukup kohesif. Aku mendengar saranmu, tapi tentara bayaran api merah tidak bergerak menjauh dari Dark Cape. Selain itu, kita tidak akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Karena, api merah memilikiku. David selesai dan melepaskan tekanan sombong. Badai tak terlihat mulai bertiup melalui aula. Semua orang merasa seperti perahu di laut yang benar-benar tenggelam. Perasaan mencekik membuat mereka merasakan sesak di dada. Ternyata kematian bisa datang begitu cepat. Apakah ini rasanya mati? Ada ekspresi ngeri di wajah semua orang. Namun, sesaat kemudian, perasaan mencekik itu hilang. Semua orang sadar untuk menemukan pakaian mereka basah oleh keringat. Semua orang memandang David yang duduk di kursi utama dengan mata terkejut. Seberapa kuat? Dua Dragon Ranker tahap akhir telah bertemu dengan God Ranker setengah langkah sebelumnya, dan tidak mungkin mereka bisa menekan mereka sebanyak itu. Mereka seperti semut di depan gajah saat menghadapi David. Mereka tidak bisa melawannya. Itu hanya tekanan. Bagaimana jika mereka mulai berkelahi? God Ranker setengah langkah tidak mampu melakukan ini. Penjaga peringkat dewa. Itu pasti itu. Kapten Silverface Red Flame Mercenaries ternyata adalah God Rank Guardian. Semua orang telah tertipu. Bab 600. Waktu berlalu hari demi hari. Tentara bayaran api merah Dark Cape mulai berevolusi bersama David. Semua orang lega ketika mereka melihat kemampuan David.
Kekuatan dengan penjaga peringkat dewa dan kekuatan tanpa penjaga peringkat dewa berada dalam dua situasi berbeda. Yang pertama adalah kekuatan yang tidak mudah dikacaukan oleh siapapun. Jika Anda ingin membunuh penjaga peringkat dewa, 2 atau bahkan 3 penjaga peringkat dewa dengan peringkat yang sama harus dikirim pada saat yang sama. Jika lawanmu melarikan diri, memiliki penjaga peringkat dewa yang bersembunyi di kegelapan, putus asa untuk balas dendam, bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh kekuatan manapun. Inilah mengapa bahkan Falconia tidak akan mengacaukan kekuatan seperti itu. Tentara bayaran teratas di dunia bawah global, tentara bayaran naga hitam adalah contohnya. Black Dragon Mercenaries awalnya adalah negara besar yang telah diserbu oleh Falconia. Setelah perpecahan, beberapa pejabat senior berkumpul untuk membentuk kelompok. Mereka sangat membenci Falconia sehingga sering membunuh pejabat menengah dan senior Falconia. Hingga hari ini, Falconia masih belum tahu cara menangani tentara bayaran naga hitam. Tentu saja, Falconia tidak bisa menghancurkan tentara bayaran naga hitam. Hanya saja harga yang harus mereka bayar untuk melakukannya sangat besar sehingga tidak sepadan. Red Flame Mercenaries juga memiliki wali God Rank, yang memberi mereka sedikit ketenangan pikiran. Hati semua orang yang panik perlahan menjadi tenang. Poin mewah David juga meningkat pesat. Tubuh David sekarang berada di level Dewa 6, sesuai dengan peringkat Dewa tingkat menengah yang akan membuat terobosan ke peringkat tinggi. Jika dia memiliki 1000 poin mewah lagi, David akan dapat menembus ke level Dewa 7 dan mencapai tahap selanjutnya peringkat Dewa. Ranah seperti itu juga langka di antara penjaga peringkat dewa. Sebagian besar penjaga peringkat dewa dari berbagai kekuatan masih berada di peringkat pemula. Beberapa dari mereka mencapai peringkat menengah, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berpangkat tinggi. Sementara itu, Mason telah mencapai puncak God Rank. Ini membuatnya menjadi jangkar Summerland, mampu menghalangi seluruh dunia. Bahkan jika dia bertarung sendirian melawan 9 penjaga tingkat dewa yang kuat, dia masih bisa mengalahkan mereka. Master Peak God Rank sangat menakutkan. Pada hari ketiga di Dark Cape, poin mewah David melewati 1000. Dia meningkatkan tubuhnya ke level 7, dan ranah yang sesuai mencapai tahap selanjutnya dari peringkat dewa. Jika David mengungkapkan kekuatannya sekarang, dampak yang akan dia bawa kepada orang-orang, termasuk yang disebut sekte dan keluarga tersembunyi, tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Seorang ranker dewa peringkat tinggi berusia 22 tahun. Siapapun tidak akan berani percaya bahwa monster seperti itu ada. Masih ada 1 minggu tersisa sampai penunjukan 10 tahun. Menurut tingkat pertumbuhan poin mewah saat ini, tubuh David seharusnya bisa menembus level 9 dewa saat itu. Ini adalah titik kritis dari tahap selanjutnya dari God Rank. 1 langkah lagi melewati ini dan tubuhnya akan mencapai level 10, dan dia akan mencapai God Rank puncak dunia Mason saat ini. Seorang pria dari alam ini sudah menjadi orang terkuat di dunia yang bisa memimpin sebuah kerajaan. David menantikan hari ketika dia akan menjadi tak terkalahkan. Sementara itu, seluruh Summerland mulai kacau balau. Di suatu tempat di Summerland, rotisserie yang terkenal secara lokal. Ada antrean panjang pelanggan yang menunggu ayam bakar. Hanya ada ayam dalam jumlah tertentu setiap hari. Begitu terjual habis, tidak akan ada lagi yang tersedia untuk hari itu. Oleh karena itu, orang mengantri untuk membelinya lebih awal. Itu terutama karena ayam panggang di sini enak dan sudah ada selama beberapa dekade. Namun, saat semua orang sedang mengantri, seorang pria berpakaian sekolah tua memotong antrian. Ini tentu saja menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang mengantri di belakang. Kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu untuk menunggu dalam antrean? Orang seperti apa kamu? Ya, Anda seorang pria. Beraninya kamu memotong antrean. Pria itu mengabaikan mereka dan berdiri di depan, menunggu ayam panggangnya. Pada saat ini, seorang pria jangkung di belakang barisan berjalan ke depan dan menangkap pria yang telah memotong barisan. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada antrean? Cek kamu. Pria yang memotong garis berteriak dan meninju pria jangkung itu. Dia memukul pria seberat 200 pon itu dengan sangat keras sehingga pria itu terbang beberapa meter ke belakang. Dia pingsan tepat setelah dia menyentuh tanah. Pembunuhan. Pembunuhan. Bersambung.